Halo semuanya, Adi di sini. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020. Hari ini saya berencana untuk bikin one fine day vlog gitu. Jadi hari ini diawali dengan kegiatan saya persembahyangan karena hari ini adalah hari yang cukup disakralkan di Bali. Jadi hari ini kita mulai kegiatan pagi, ini sekitar jam 9 pagi. Saya lagi di mobil mau berangkat. Tadi habis sembahyang di rumah, nggak saya dokumentasiin, tapi setelah ini saya mulai vlogging untuk kegiatan saya satu hari ini. Hari ini dimulai dengan kegiatan persembahyangan di Pura Keluarga. Sekarang sekitar jam 9 pagi, jadi ikutin terus vlog saya hari ini. Semoga cukup menghibur, jadi semoga bisa menjadi gambaran gimana sih kegiatan sehari-hari orang Bali pada umumnya gitu. Gak sama, tapi ya mudah-mudahan cukup menghibur. Jadi ini kegiatan saya, selamat mengikuti dan tetap pakai masker ya, karena kita masih dalam suasana COVID-19 gitu. Terima kasih. Oke, saya baru aja sampai di rumah saya satu lagi. Yang di sini adalah area puranya, jadi mau sembayangan di sini dulu. Kalau dengar suaranya, ini enak banget suaranya, suara alam. Inilah kalau orang hidup di desa gitu ya. Kita mau sembayangan dulu, dan karena ini areanya cukup privat, cuma punya keluarga aja. Jadi nggak apa-apa nggak pakai masker. Buat teman-teman yang nonton harus tetap pakai masker ya. Oke, ikutin terus kegiatan hari ini. Thank you ya. Video saya sebelumnya itu tentang prosesi atau proses persembahyangan di pura, itu kurang lebih sama prosesinya, cuma di sini tempatnya lebih sedikit, atau tugu-tugunya atau orang Bali bilang pelingkihnya lebih sedikit nih, kalau kalian bisa lihat lebih sedikit ketimbang di pura itu. Tapi prosesinya kurang lebih sama, mengaturkan sesajen dan kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat lagi, itu ada di video saya yang lanjut lainnya atau yang lain. Di sini jadi kita sembahyangnya di dua tempat. Pertama di rumah, ini adalah rumah, dan satu lagi nanti setelah selesai di sini kita bakal ke pura gitu ya. Oke, jadi ikuti terus proses persembahyangannya. Kalau di pura kita nggak sembahyang di tempat-tempat gedung gini atau di dalam kamar gini, karena di pura nggak ada kamar, adanya cuma dapur dan toilet di situ. Kalau di rumah-rumah biasanya orang Bali ada kayak gini, ini namanya pelangkiran, itu juga diaturkan sesajen. Intinya sebenarnya pengaturan sesajen itu adalah untuk memberikan rasa nyaman atau ucapan terima kasih kepada energi-energi positif yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi orang yang tinggal di tempat tersebut menjadi rasanya lebih nyaman kayak gitu sih. Itu aja sih yang membedakan. Biasanya kalau di rumah ada pelangkiran yang kayak begini nih. Oke, lanjut terus ya.
Jadi uniknya lagi di rumah itu kita ada di luar area rumah biasanya ada beberapa tugu atau pura kecil gitu yang diberdirikan oleh pemilik rumah untuk menjaga rumah itu sendiri dari area-area yang bisa dibilang cukup ya angker gitulah. Jadi kayak pertigaan jalan atau perempatan jalan kayak gitu. Biasanya ada tugu kayak gini, tugu kecil kayak ini. Ini karena berada di persimpangan jalan, jadi di situ ada jalan yang itu. Jadi itu lurus langsung menghadap ke rumah. Jadi biar rumah itu nyaman aman, itu diberdirikanlah tugu yang kayak gini. Biasanya beberapa rumah di Bali ada biasanya di depan rumahnya. Itu juga disembayangin untuk memberikan energi yang positif juga ke rumah kayak gitu. Ya, proses pengaturan sajian di rumah udah selesai sekarang. Tapi sebelum kita ke pura kita mau sembahyang dulu. Setelah kita aturkan semua di semua titik yang dibutuhkan atau diperlukan, maka kita lanjut dengan persembahyangan kayak gitu ya. Oke, sekarang udah sampai di area pura. Jadi meskipun jaraknya beberapa ratus meter aja dari kawasan hotel di Jimbaran ini, dekat pantai banget tempat pura keluarga saya ini, tapi suasananya masih sakral sih, maksudnya masih alami sih. Itu masih ada pohon. Oke, jadi ini udah sampai, kita mau sembahyang dulu di pura. Kalau yang pengen tahu prosesi persembahyangan atau pengaturan sesajen itu gimana sih, itu bisa lihat di video saya yang lainnya. Sekarang kita mau sembahyangan dulu di pura. Oke, ikutin terus videonya. Cukup panjang vlog kita hari ini karena aktivitas hari ini cukup padat ya. Tuh, kita sampai di pura. Suasananya enak loh, sejuk, ada pohon gede banget ya. Ikutin terus ya. Oke, kita udah selesai sembahyang. Tadi ngedrop ibu dulu ke rumah. Habis itu kita balik lagi mau ada meeting sedikit sama tim. Karena rencananya sih beberapa minggu ke depan, kalau paling cepat minggu depan, paling lambat akhir Mei ini, gym mau buka gym. Jadi saya punya bisnis gym. Sejak COVID-19 ini dinyatakan pandemi oleh Pak Jokowi, gym tutup dulu. Jadi ya setelah suasana agak mereda dan katanya PSBB mau dilonggarkan, jadi kita mau meeting dulu. Rencananya mau ada gym mau dibuka, tapi dengan penyesuaian tentunya karena kondisi lagi nggak nyaman akibat dari pandemi ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi ya kita meeting dulu mencari solusi yang terbaik gitu ya. Oke. Ya, nice. Jadi kita lagi berangkat mau ke tempat meeting sama tim, sama teman-teman. Buat teman-teman tetap jaga di rumah. Saya mau pakai masker dulu, tadi dilepas karena sembahyang di area private. Sekarang kita mau pakai masker dulu, jadi ikutin terus ya. Oke, jalanan udah mulai padat sih ya. Udah nggak kayak beberapa minggu sebelumnya, tapi ya ngeri-ngeri sedap juga sih kalau ngeliat kondisi masyarakat sekarang udah mulai agak sedikit tidak peduli gitu dengan kondisi COVID sekarang. Agak serem juga, tapi ya mudah-mudahan semua baik-baik aja. Dan ya meskipun Bali katanya salah satu provinsi terbaik dalam penanganan COVID, ya kita mesti tetap waspada sih, jangan gegabah gitu. Wih, bapak nggak pakai helm tuh. Badannya gede bapaknya tapi nggak pakai helm, mungkin kebal kali ya. Ini area yang sama atau area deket pura tadi dimana kita sembahyang. Jadi saya habis ngedrop ibu ke rumah, terus sekarang balik lagi karena ditungguin sama anak-anak buat meeting. Kita janji jam 11, jadi tadi kita sembahyang jam 9 kurang lebih dan selesai kurang lebih jam 11. Jadi ini mungkin agak telat dikit untuk meeting, tapi nggak apa-apa. Oke, ini udah mau sampai, jadi ikutin terus video kita hari ini, vlog hari ini ya.
Oke. Gua mau ngambil sembako. Oke, tadi kita baru selesai habis meeting sama teman-teman saya nih. Tuh ada Abraham lagi makan. Ada I'll talk to Follow me at May Nurlita. Ada lagi satu sambal pecel bajo. Bisa diantar langsung sama Mbak Mel. Jadi itu tim saya yang agak gila. Terima kasih udah nonton. Habis ini saya mau ngambil paket sembako. Jadi ikutin terus video hari ini ya guys. Oke guys, jadi tadi udah habis meeting sama anak-anak dan udah pada oke semua. Jadi kalau nggak ada halangan lagi, kemungkinan memang kalau nggak ada perubahan lagi atau masalah yang berarti, paling cepat minggu depan atau paling lambat akhir bulan ini kita mau buka gym dengan sistem yang lebih aman untuk semua, baik itu yang latihan maupun kita sebagai pelatih. Jadi mudah-mudahan nggak ada halangan lagi untuk buka gym di suasana COVID-19 ini, karena beberapa gym di Bali yang dulunya tutup gara-gara COVID udah mulai pada buka sih. Oke, tadi udah habis meeting, sekarang kita mau menuju koperasi. Jadi koperasi simpan pinjam gitu di Bali banyak banget sih, ada koperasi simpan pinjam. Dan kalau kalian tahu, koperasi simpan pinjam itu salah satu penyokong perekonomian Bali gitu. Jadi habis ini saya mau ke koperasi simpan pinjam di mana saya tergabung sebagai anggotanya. Kita lagi ada pembagian sembako untuk para anggota. Jadi kemarin ditelepon untuk ngambil sembako ke sana. Nah, jadi setiap anggota pada dapat sembako. Tentunya pembagian sembako ini nggak lepas dari akibat dari suasana pandemi ini. Jadi koperasi simpan pinjam di mana saya tergabung sebagai anggotanya lagi bagi-bagi sembako kayak gitu. Jadi ikutin terus perjalanan kita hari ini. Nanti setelah bagi sembako mungkin kita bakal pulang sih gitu. Dan nanti sore, hari ini cukup padat sih kegiatannya. Nanti sore ada kelas private training sama anak-anak. Ada anak kecil usia 11 tahun yang latihan boxing sama saya, dan ada live Instagram juga di account gym saya. Jadi agak padat jadwal kita hari ini. Dan thank you buat yang udah nonton. Ikutin terus, hari ini masih agak panjang. Oke, thank you guys. Oke, tadi udah dari koperasi, ternyata dapat sembakonya beras, 1 karung beras sebanyak ini. Oke, tadi koperasinya di daerah arah mau ke Bukit Tungasan. Jadi dia dekat sama GWK gitu. Dapat beras lumayan 25 kilo untuk stok selama beberapa minggu ke depan ya. Thank you banget koperasi simpan pinjam yang membantu para anggotanya di tengah COVID-19 ini. Oke, dikit aja. Tadi saya sempat bilang bahwa area koperasi simpan pinjamnya di area GWK. Jadi benar-benar di GWK juga salah satu tempat yang kena dampak dari corona. Mereka tutup. Ini GWK nih. Tuh GWK. Dan mereka tutup tuh. GWK tutup sejak arahan pemerintah, mereka udah tutup. Jadi udah nggak ada akses masuk untuk kunjungan wisatawan. Udah tutup GWK-nya. Mumpung lewat sih tadi ke koperasi simpan pinjam, dan areanya sepi banget, hanya dijaga oleh petugas dan tutup. Ya, tadi awalnya kita habis dari ambil sembako mau pulang langsung, tapi karena karena susu anak saya habis, saya harus mampir dulu ke toko perlengkapan bayi untuk beli susu formula. Nggak terlalu jauh dari rumah, tapi ya ini nambah waktu aja sih. Jadi yang tadi awalnya pulang mesti mampir dulu untuk beli susu. Oke, ikutin terus. Ini udah hampir jam 12 siang waktu Bali. Ya kalau dari pagi tadi teman-teman lihat mata saya agak nutup gitu. Ya karena cuacanya emang di Bali lagi panas banget. Meskipun saya
di dalam mobil gitu. Suhu udaranya hangat di luar itu tetap terasa sampai dalam, dan memang di luar ini lagi panas banget, terik banget. Oke, ikutin terus perjalanan hari ini ya guys. Ya, udara atau cuaca Bali lagi bagus-bagusnya nih, langit cerah banget tuh. Sebenarnya enak banget kalau mau jalan-jalan di luar, tapi ya karena efek dari COVID-19 ini bikin orang untuk di rumah aja gitu. Jadi mengurangi aktivitas di luar rumah gitu. Jadi kita mau beli susu dulu sebelum pulang ke rumah. Oke guys. Oke, kita udah sampai di tempat toko perlengkapan bayi, Dendis, tempat cuci tangannya. Ya, kita udah dapet susunya. Oke, udah dapet susu bayi untuk anak saya. Dia udah setahun, jadi minumnya tahap 3. Oke, dan sekarang saatnya pulang ke rumah guys. Panas banget perjalanan hari ini. Bali lagi panas tuh, lihat aja langitnya. Kalau kalian lihat langitnya di Bali nih hari ini, ya khususnya di daerah selatan Bali itu cerah banget ya. Lihat aja, biru banget langit hari ini. Keren untuk dilihat, tapi panas banget di luar. Dan sekarang kita pulang dulu sebelum nanti lanjut lagi beraktivitas. Mau makan siang dulu, nanti sore balik lagi ke aktivitas. Ada beberapa kegiatan seperti tadi udah saya sampaikan. Sampai jumpa lagi, kita pulang dulu ya. Ya udah sampai rumah, mau istirahat dulu, mau makan siang, mau main sama anak dulu. Harus istirahat dulu sebelum nanti sore kita beraktivitas kembali. Sudah sampai rumah, mau istirahat dulu ya guys. Halo, ini udah jam 5:30. Harusnya saya ada klien nih hari ini, tapi kliennya cancel, jadi langsung ke live Instagram untuk gym aja. Dan ketika saya sampai gym, hari ini gymnya masih tutup, jadi saya mesti nunggu temen datang dulu untuk jadwal jam itu masih tutup. Oke, jadi hari ini kita mau ada live Instagram untuk promoin gym, jadi sekitar jam 6. Dan setelah itu balik lagi ke rumah, istirahat, dan hari kita selesai. Ya, harinya cukup panjang sebenarnya. Tadi udah istirahat, udah sempat main, udah makan siang, main sama anak juga. Menyenangkan hari ini, walaupun cukup padat. Dan hari ini akan kita tutup dengan live Instagram dan beberapa tips tentang kelas boxing yang saya handle. Jadi mungkin akan saya videoin juga, jadi akan ada di YouTube juga, nanti akan saya upload juga tentang tips-tipsnya. Tapi ini masih tutup nih, mudah-mudahan ada yang datang yang bawa kunci, jadi tetap bisa masuk ke dalam. Kita lihat nanti ya.
Tadi baru aja habis selesai syuting IGTV sama Bapak Yuda untuk Fitness Embassy Bali. Walaupun cuma 27 menit tapi cukup melelahkan. Dan hari panjang kita pun berakhir sudah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menemani hari ini. Adi di sini. Pamit. Dah. Aktivitas dari jam 9 pagi sampai sekarang sekitar jam 7 malam. Udah mulai gelap, mungkin udah nggak kelihatan muka saya.